Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Business and Society. Mata kuliah ini namanya cukup berbeda-beda. Ada Business Society, ada Bisnis dan Masyarakat, dan kadang ada yang menamakan sebagai analisis lingkungan bisnis. Nah, mata kuliah ini merupakan bagian dari konsentrasi ekonomi bisnis dan perdagangan internasional. Mata kuliah ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana hubungan bisnis dalam hal ini adalah unit atau entity yang di situ tujuannya adalah mencapai profit dalam hubungannya dengan society. Society di sini sesuatu yang sifatnya sangat luas. Kita bicara di sini tentang masyarakat, kita bicara tentang lingkungan, kita bicara tentang teknologi, kita bicara juga tentang pemerintah, lingkungan politik, dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat materi kuliah bisnis dan masyarakat di sini, ada banyak hal yang akan dipelajari. Dan dalam satu semester kita akan mempelajari materi ini dari materi pertama hingga materi terakhir, dan masing-masing akan kita bedah satu-satu dan kita menggunakan kasus satu-satu sehingga akan jelas sekali perubahan dinamika yang ada di masyarakat, bagaimana itu kemudian berdampak pada bisnis, bagaimana bisnis merespon itu, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah mata kuliah yang sangat menarik karena sifatnya memang sangat terapan, sangat aplikatif. Sehingga dari waktu ke waktu meskipun kita membicarakan tentang hal yang temanya sama, namun sebenarnya aplikasinya atau studi kasusnya itu berbeda-beda. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kondisi perkembangan dan dinamika masyarakat yang terjadi. Selanjutnya dalam materi kuliah ini kita akan mempelajari beberapa hal. Pertama, korporasi dan stakeholder, corporate social responsibility, kemudian etika bisnis, global issue, hubungan bisnis dengan pemerintah, kemudian pengaruh lingkungan politik kepada bisnis, kemudian bicara tentang sustainability, teknologi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis, kemudian perlindungan konsumen, bagaimana bisnis harus bersikap kepada karyawannya, dan akhirnya kita akan banyak berbicara tentang kasus yang kita hubungkan dengan tema-tema di atas. Nah, dari situ maka mata kuliah ini diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara korporasi dan stakeholdernya. Dia juga mampu menjelaskan tantangan yang dihadapi bisnis dalam era globalisasi, terutama perubahan teknologi yang luar biasa saat ini. Selain itu juga ada beberapa tujuan pembelajaran bagaimana analisis advokasi konsumen. Ini materi mengenai perlindungan konsumen dan mengevaluasi tanggung jawab sosial korporasi dalam merespon kebutuhan konsumen. Selain itu juga nanti akan kita bahas beberapa isu-isu katakan lingkungan hidup dan ekologi yang selama ini akan banyak berpengaruh atau akan banyak direspon oleh perusahaan atau bisnis karena adanya dampak-dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Saya kira kita sepakat bahwa memang keterkaitan antara bisnis dan masyarakat ini luar biasa. Dan apabila kita ingin membicarakannya, mungkin secara leveling ya kita bagi menjadi 3 level. Level yang sifatnya umum sekali di mana bagaimana posisi sebuah bisnis ya, kegiatan ekonomi itu dalam society, dalam masyarakat yang ada. Kemudian bagaimana juga peran pemerintah atau kebijakan pemerintah apa yang kira-kira nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Kalau kita sempitkan lagi di level yang lebih rendah yaitu intermediate level, kita akan mencoba lebih khusus lagi bicara bisnis ini berada di industri yang mana. Kita mulai masuk ke
sektoral, kita masuk ke lingkup bisnis yang kita bicarakan dan kita hubungkan dengan kebijakan atau aturan pemerintah yang selama ini melingkupinya. Pastinya masing-masing bisnis, masing-masing jenis bisnis memiliki aturan yang berbeda-beda, memiliki activity yang berbeda-beda. Dan ini nantinya akan berpengaruh terhadap hubungan dia kepada stakeholder yang dia miliki. Nah, itu di level yang menengah. Kalau lebih level yang lebih praktis lagi, lebih applied, itu ya di manajemen level. Ini kita lihat bahwa di masing-masing perusahaan tentunya memiliki kebijakan sendiri, memiliki keunikan sendiri, kekhususan sendiri, memiliki stakeholder khusus yang memang tidak sama antara satu dengan yang lain. Ketika khusus itu juga tentunya aturan yang terkait dengan dia juga berbeda. Aktor atau pelaku-pelaku yang berhubungan dia juga berbeda. Disinilah nanti kita mulai mengidentifikasi siapakah stakeholder dari masing-masing unit bisnis tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai stakeholder. Yang dimaksud dengan stakeholder adalah pihak-pihak yang memberikan pengaruh atau dampak kepada perusahaan, baik itu dari sisi keputusan, kebijakan, dan operasionalisasi dia. Nah, kalau kemudian kita buat klasifikasi atau kategori, ada dua jenis stakeholder yang muncul. Yang pertama adalah primary stakeholder atau bisa market stakeholder atau bisa stakeholder langsung. Dan yang kedua adalah secondary stakeholder atau non-market stakeholder atau stakeholder yang tidak langsung. Baik, kita memulai membahas tentang stakeholder primer. Stakeholder primer adalah stakeholder yang secara langsung berhubungan dengan perusahaan. Artinya hubungannya sangat dekat, ya. Beberapa stakeholder yang biasa teridentifikasi sebagai stakeholder primer antara lain adalah pekerja, employee, kemudian stockholder, kemudian kreditor, supplier, customer, dan wholesaler. Ini adalah contoh saja beberapa stakeholder yang dikategorikan sebagai stakeholder primer. Ini akan sangat tergantung kepada si bisnis itu bergerak di bidang apa, ya. Kadang beberapa unsur di sini bisa pindah atau tidak menduduki sebagai stakeholder primer. Kalau kita lihat di sini, masing-masing stakeholder itu memiliki hubungan kepada bisnis. Masing-masing stakeholder itu memiliki pengaruh kepada bisnis. Nah, aktivitas di luar sana, lingkungan perusahaan itu kadang juga berpengaruh terhadap hubungan antara bisnis dan masing-masing stakeholder primer ini. Ini yang menarik. Ini nanti yang akan kita bahas dari satu chapter ke chapter lain di mata kuliah ini. Nah, sehingga sepanjang semester ini sebenarnya pada intinya kita akan membahas hubungan antara si bisnis ini dengan masing-masing stakeholder yang kita sudah identifikasi di awal. Nah, jadi kalau sebagai contoh di sini, employee itu sell labor, artinya dia menyerahkan tenaganya untuk diberikan kepada bisnis. Di sisi lain, bisnis nanti akan memberikan penghargaan berupa gaji atau upah. Nah, demikian juga stakeholder yang lain. Kalau di sini digambarkan stockholder itu invest capital, kreditor meminjamkan sejumlah uang. Selanjutnya customer di situ membeli produk, ya kan. Nah, jadi memang di sini ada fungsi atau hubungan antara stakeholder ini dengan si bisnis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang secondary stakeholder. Sudah saya sampaikan di depan bahwa penyebutan secondary ini kadang berbeda-beda. Ada yang menyatakan sebagai non-market stakeholder atau bisa stakeholder tidak langsung. Beberapa stakeholder yang diidentifikasi sebagai secondary stakeholder antara lain adalah local community, masyarakat,
kemudian ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bisa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, bahkan pemerintah luar negeri. Kemudian ada social activist group. Ya, ini mungkin kalau di kita ada NGO ya, ada LSM. Kemudian juga ada media. Media ini stakeholder yang sekarang luar biasa pengaruhnya untuk bisnis. Dan kemudian ada business support group dan the general public. Business support group di sini artinya adalah asosiasi-asosiasi, bisa diartikan ya, asosiasi-asosiasi yang selama ini melingkupi pada jenis bisnis tertentu. Dan ini memang masing-masing ini memiliki sama seperti tadi, stakeholder primer memiliki hubungan dan memiliki pengaruh dan dampak kepada sebuah bisnis. Nah, satu hal yang mungkin harus saya tekankan di sini bahwa posisi secondary dan stakeholder ini bisa saling berubah atau bisa saling menggantikan. Artinya begini, ada waktu-waktu tertentu kadang secondary stakeholder ini bisa berpindah menjadi stakeholder primer. Ada waktu-waktu tertentu di mana memang katakan ada pemberitaan yang kurang bagus pada perusahaan itu ya. Itu sehingga memungkinkan stakeholder media katakan itu akan menjadi primary stakeholder ini dalam waktu yang singkat atau dalam waktu temporary ya. Jadi ini bisa posisinya itu saling menggantikan. Ada beberapa hal yang kemudian membuat hubungan antara bisnis dan stakeholder ini mengalami perubahan ya. Ada beberapa hal yang terjadi di lingkungan bisnis dan stakeholder itu yang kemudian mereka akan melakukan perubahan dari sisi hubungannya. Bisa terjadi karena adanya kompetisi, ya. Bisa terjadi karena adanya ethical expectation, atau mungkin di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Kemudian adanya perubahan aturan ya, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, juga mungkin bisa jadi karena ekologi dan perubahan lingkungan yang luar biasa, perhatian terhadap lingkungan dan lingkungan yang luar biasa, sehingga itu nanti akan sangat berdampak pada perubahan hubungan antara bisnis dengan stakeholdernya. Selain itu juga kalau sekarang ini kita bisa merasakan bahwa pesatnya perubahan teknologi itu begitu sangat berdampak pada bisnis. Nah, tentunya juga kepada stakeholdernya. Sehingga ini termasuk salah satu hal yang membuat hubungan antara bisnis dan stakeholder ini akan bergerak atau berubah. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang materi yang lain di mata kuliah ini, yaitu tentang CSR. Baik. Kalau kita bicara tentang CSR, sebenarnya ada dua prinsip CSR. Prinsip dasar CSR. Yang pertama adalah charity principle, yang kedua adalah stewardship principle. Charity principle artinya di sini adalah bahwa CSR itu dilakukan oleh perusahaan, itu sifatnya adalah bagi-bagi. Istilahnya apa yang dimiliki oleh perusahaan dikeluarkan secara sukarela oleh perusahaan. Memang basicnya CSR ini adalah filantropi. Filantropi itu kedermawanan. Sehingga kalau bicara tentang kedermawanan itu sebenarnya tidak bisa kita buat paksaan. Ya kan? Basicnya adalah filantropi. Kalau charity itu sekali contohnya perusahaan memberikan sejumlah dana mungkin kepada masyarakat atau kepada lingkungan ya habis ya kan, itu bentuknya adalah charity. Nah tapi ada juga yang sifatnya stewardship principle. Stewardship itu adalah upaya perusahaan tidak hanya dia sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi dia adalah agen perubah. Dia berusaha untuk bagaimana dana yang disalurkan itu bisa merubah katakan mindset masyarakat yang diberi. Jadi diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya adalah memberikan pancingan kepada masyarakat untuk berubah dari sisi mental. Katakan begini, diberikan tidak hanya bantuan selesai, tapi diberikan dana bergulir.
supaya dia bisa menjalankan dana itu untuk activity bisnis dan bisa mengembalikan lagi kepada perusahaan. Ini yang disebut sebagai stewardship principle. Dalam stewardship principle ini memang membutuhkan komitmen perusahaan untuk doing more istilahnya ya. Karena ini membutuhkan unit-unit yang memang khusus menangani ini ya kan, dan membutuhkan pendampingan yang cukup lama supaya program ini berhasil. Memang kalau bicara tentang CSR ini masih pro cons bahwa apakah ini diperlukan oleh perusahaan, apakah ini nanti dalam jangka waktu panjang itu merugikan enggak untuk perusahaan, atau dalam jangka pendek bagaimana nanti efeknya kepada perusahaan, ini masih pro cons. Tapi pada intinya dengan dasarnya dia adalah filantropi tadi, memang tidak ada kewajiban untuk perusahaan untuk melaksanakan atau menerapkan CSR. Itu sedikit saja tentang CSR, karena kalau kita bahas cukup banyak dan sebenarnya menarik sekali bicara tentang CSR dan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan selama ini. Ada beberapa isu lain yang dibicarakan dalam mata kuliah Business and Society ini. Salah satunya adalah the community and the corporation. Di dalam chapter ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat di sini memang cukup luas. Ada sifatnya masyarakat sekitar atau masyarakat di utamanya perwilayahan. Karena prinsipnya di sini adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang terbatas itu bisa memenuhi tuntutan masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Ini kan membutuhkan kepiawaian dari para manajer ya kepada para pebisnis untuk bagaimana mengelola ini. Bagaimana supaya seimbang, selaras hubungan dia dengan masyarakat sekitar. Namun di sisi lain sebenarnya ini juga akan terlihat bagaimana cara pandang perusahaan itu kepada masyarakat sekitar. Apakah hanya sebagai stakeholder yang ada di sekitarnya dan dia hanya memberikan kepada mereka limited access atau limited resource, atau bagaimana dia cara melihatnya. Nah, ini yang nanti akan menarik kita bicarakan di chapter ini. Selanjutnya ada juga women, men, and the family, workplace issues. Ini di sini kita akan bicara banyak hal yang cukup menarik, bicara tentang perempuan contohnya, atau bicara tentang diskriminasi contohnya. Nah, itu yang terjadi di dalam dunia kerja. Nah, contohnya begini, ini ada beberapa yang kita coba tampilkan. Status of women in society contohnya. Ketika perempuan memasuki dunia kerja, kalau kita dari lihat sejarah bahwa bagaimana perempuan masuk ke dunia kerja, ternyata memiliki sejarah yang cukup menarik. Mulai dari dulu bahwa masuknya perempuan ke dunia kerja itu sesuatu yang dianggap tabu. Semakin ke sini justru itu sudah menjadi kebutuhan bahkan ya. Jadi perempuan bekerja semakin ke sini itu mengalami transformasi. Mulai yang dulu dari kebutuhan sekarang sudah sampai ke aktualisasi diri. Nah, itu historical background. Kemudian juga kita akan bahas per kasus nanti kenapa perempuan harus masuk atau ikut dalam dunia kerja. Nah, itu pasti ada alasan-alasan mungkin secara ekonomi ya kan, atau budaya dan lain-lain. Nah, selain itu juga di dalam chapter ini kita akan mempelajari tentang women in management. Bagaimana perempuan itu ketika dia menjadi manajer itu perilakunya seperti apa? Performance-nya apakah sama dengan laki-laki? Kalaupun beda di apa? Nah, itu yang akan kita pelajari di chapter ini. Selanjutnya ada isu yang coba saya kemukakan di sini adalah isu tentang lingkungan, tentang ekologi dan environmental policy. Nah, di sini kita akan bicara tentang bagaimana tantangan ekologi, perubahan dampak lingkungan yang terjadi, global warming yang selama ini ternyata kemudian harus ya, mau tidak mau harus ditangkap oleh perusahaan. Mereka harus melakukan readjustment tentang kebijakan dan keputusan dia dalam operasionalisasinya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin materi-materi yang akan kita bicarakan pada mata kuliah ini untuk chapter-chapter berikutnya. Nah, kalau mata kuliah ini saya menggunakan referensi buku dari James Epos ya, Business and Society. Ini ada banyak
Tapi yang jelas sebenarnya karena ini adalah mata kuliah yang jenisnya adalah terapan, saya berharap banyak kita mengeksplor dari artikel-artikel terbaru ya, karena kita harus update ya. Kita harus update, kemudian juga kita harus mencari kasus-kasus terbaru ya, kasus-kasus terbaru untuk kita analisis ya. Nah, inilah menariknya mata kuliah ini karena kita akan selalu update, selalu tertantang untuk mencari sesuatu yang baru. Apa yang baru? Yang itu nanti menggambarkan nantinya hubungan antara business society akan selalu bergerak. Nah, saya harapkan apa yang saya gambarkan tentang mata kuliah ini membuat Anda tertarik dan kita akan bertemu pada chapter-chapter khusus di mata kuliah Business and Society. Saya pikir cukup sekian. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.